Baik, selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu algoritma Margersort. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Iputu Gede Widya Sastra Mohatama dengan NIM 2010200026. Yang kedua, Iwayan Restu Aditya Putra dengan NIM 2010100084. Yang ketiga, Ikomang Semaradana dengan NIM 2010100057. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu Margersort yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Margersort adalah metode atau algoritma pengurutan dengan cara memecah, kemudian menyelesaikan setiap bagian dan menggabungkannya kembali. Di bagian 2, jika datanya genap dan dibagi setengah minus 1 jika datanya ganjil. Algoritma ini ditemukan oleh John von Neumann pada tahun 1945. Margersort juga disebut sebagai algoritma bagi dan taklukkan karena algoritma jenis ini bekerja dengan cara rekursif memecah masalah menjadi 2 atau lebih sub masalah dari jenis yang sama atau terkait, sehingga sampai menjadi cukup sederhana untuk diselesaikan secara langsung. Solusi untuk sub masalah kemudian digabungkan untuk memberikan solusi untuk masalah aslinya. Jadi, Margersort terlebih dahulu membagi array menjadi 2 bagian yang sama dan kemudian menggabungkannya dengan cara yang diurutkan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Margersort. Kelebihan algoritma Margersort adalah yaitu dibagi menjadi 3. Performa sangat bagus untuk list yang memiliki banyak indeks. Yang kedua, memiliki waktu pengerjaan yang konsisten, yaitu worst case, average case, best case. Yang ketiga, lebih efisien dari heap sort jika jumlah data banyak. Kekurangan dari algoritma Margersort. Yang pertama, performa buruk untuk list dengan indeks sedikit dibandingkan algoritma sorting lainnya seperti bubble sort dan insertion sort. Yang kedua, jika data sudah tersorting sejak awal, maka ia akan tetap melakukan sorting dari awal. Yang keempat, menggunakan memori lebih untuk melakukan spread data. Yang keempat, membutuhkan setidaknya ruang atau memori 2 kali lebih besar karena dilakukan secara rekursif. Selanjutnya, Margersort menggunakan pola divide and conquer. Dengan hal ini, dekripsi dari algoritma dirumuskan dalam 3 langkah berpola, divide and conquer. Berikut menjelaskan langkah kerja dari Margersort. Yang pertama, divide, memilah elemen-elemen dari rangkaian data menjadi submasalah atau 2 bagian. Yang kedua, conquer, selesaikan submasalah tersebut secara rekursif. Jika submasalah tersebut sudah cukup ringkas dan sederhana, pendekatan penyelesaian secara langsung akan lebih efektif dalam memanggil prosedur Margersort secara rekursif. Yang ketiga, kombinasi, mengombinasikan submasalah 2 bagian tersebut secara rekursif untuk mendapat rangkaian data berurutan. Proses rekursif berhenti jika mencapai elemen dasar. Hal ini terjadi bila mana bagian yang akan diurutkan menyisakan tepat satu elemen. Sisa pengurutan satu elemen tersebut menandakan bahwa bagian tersebut telah terurut sesuai rangkaian. Margersort termasuk pada pendekatan mudah membagi, susah menggabung, IC split atau hard join. Baik. Di sini saya akan melanjutkan bagian yang terakhir atau yang ketiga, yaitu bagian contoh ilustrasinya dari algoritma Margersort ini. Sekarang lanjut di bagian sini penjelasan algoritma Margersort. Di sini anggap saja kita memiliki list dengan urutan acak seperti berikut, yaitu kita memiliki di sini 8 indeks ya, yaitu 2, 8, 5, 3, 9, 4, 1, 7.
Lalu di sini algoritma ini menggunakan metode divide and conquer. Jadi kita akan memecah list ini menjadi dua bagian sama rata. Seperti penjelasan ini, di sini karena ada 8 indeks ya. Di sini 8. Lalu kita 8 dibagi 2, berarti kan sama-sama mendapat 4 dan 4. Itu langsung saja kita bagi sini. Di sini sudah garis tengahnya. Kita bagi sub yang 2853 dengan sub yang 9417, seperti itu. Lanjut. Di sini diberikan ilustrasi, yaitu apakah elemen tersebut sudah menjadi elemen tunggal, yaitu tentu saja belum. Maka kita akan membagi kembali sampai kita mendapat elemen tunggal dari setiap indeks list. Berarti tadi sudah sampai di sini. Satu nodes berisi 4, langsung kita bagi lagi menjadi 2, yaitu di sini kita bagi tengah, yaitu 2. Kita bagi ini 2, yaitu 2 dengan 8, selanjutnya 5 dengan 3, lalu selanjutnya 9 dengan 4, selanjutnya 1 dengan 7. Setelah sampai di situ, kita lagi memecahnya menjadi satu sub saja, karena di merge sort itu memang seperti itu prosesnya. Langsung kita bagi, yaitu 2 tunggal, 8 tunggal, 5 tunggal, 3 tunggal, 9, 4, 1, 7. Lalu selanjutnya di sini ilustrasinya, sekarang semua elemen sudah menjadi elemen tunggal. Selanjutnya kita akan melakukan sorting dengan menggunakan metode kebalikan dari divide and conquer, yang dimana kita di sini perlu melakukan perbandingan antara dua elemen dan menggabungkannya menjadi elemen baru. Di sini kan tadi kan sudah di 2853 di sini, yang di sini kan sudah tadi menjadi elemen tunggal. Lalu kita perlu melakukan sorting antara masing-masing dua elemen saja, yaitu di sini 2 dengan 8, selanjutnya 5 dengan 3, selanjutnya 9 dengan 4, selanjutnya 1 dengan 7. Di sini kita perlu melakukan perbandingan, yaitu 2 dengan 8. Tentu saja 2 sudah lebih kecil dari 8, maka kita tidak perlu lagi melakukan swap atau penukaran. Langsung saja kita masukkan 2 di sini ke 8. Di sini anggap saja coret sudah, karena sudah turun dia atau ke proses selanjutnya. Anggap saja coret sebagai penanda juga kalau sudah selesai proses dia. Selanjutnya antara 5 dan 3. Tentu saja 5 belum lebih kecil dari 3. Maka di sini kita perlu melakukan swap atau penukaran. Atau di sini karena proses sortingnya itu, yaitu 3 di swap dengan 5, dia bertukar tempat lalu dimasukin ke sini. 3 dimasukin dulu, yaitu 5, habis itu di sini sudah. Lanjut di sini, saya lupa mengasih tahu, di sini ada yang namanya left dengan right atau kiri dengan kanan. Tekniknya seperti itu, bandingkan antara dua elemen, yaitu kiri dan kanan saja ya. Seperti tadi di sini 2 dan 8, berarti di sini duanya left dan 8-nya right. Seperti 5 juga, 5-nya left, 3-nya right. Sekarang 9-nya right, yang 9-nya left atau kiri, 4-nya right atau kanan. Kita bandingkan left dengan right-nya, yaitu 9 dan 4.
proses sortingnya di sini. Kita perlu melakukan swap ya, karena 4 lebih kecil dari 9. Kita swap lalu masukin ke sini. 4 masukin, habis itu 9. Seperti itu. Lalu 1 dengan 7 kita bandingkan, leftnya 1, right-nya, right child-nya 7. Di sini tidak perlu terjadi proses swap karena 1 sudah lebih kecil dari 7. Yaitu kita tinggal masukin 1, coret, dia masuk. 7 sudah masuk, dia masuk sini, kita coret. Nah, sudah selesai di situ. Ilustrasi selanjutnya kita akan membandingkan lagi 2 elemen kembali hingga semua item dalam list tersusun ascending atau dari kecil ke terbesar. Lalu seperti tadi di sini kan sudah selesai nih, menjadi satu nodes 2 elemen seperti ini juga. Ini 2 elemen, masing-masing 2 elemen. Sekarang kita akan membandingkan antara 2 elemen juga, yaitu 2 dengan 8, 28 dengan 35. Begitu juga dengan 49 dengan 17. Di sini caranya sama. Kita bandingkan yang left child dengan right child. Di sini left atau kiri, di sini right-nya atau kanan. Ini juga seperti itu, left, right-nya. Maaf, tulisannya agak berantakan. Lalu caranya gimana? Caranya di sini kan ada 2 indeks. Masing-masing node ini ada 2 indeks. Ada masing-masing sub ini ada 2 indeks. Yaitu kita perlu membandingkan indeks yang pertama dengan indeks pertama yang di left dengan indeks pertama yang di right. Yaitu kita bandingkan 2 dengan si 3. 2 dengan 3 kita bandingkan mana yang lebih kecil. Kita di sini proses sortingnya ya sama merge-nya langsung, atau proses pengurutan dengan penggabungannya. Di sini langsung kita sort, di sini sorting 2 dan 3, mana yang lebih kecil? Tentu saja 2 kan. Kita langsung masukin dia ke bawah yang sudah satu node itu terdiri dari 4 indeks. Kita merge, masukin 2 ke bawah, 2 ke sini, langsung kita coret karena sudah out dia. Langsung karena indeks pertama dari leftnya sudah di merge atau sudah digabungkan. Selanjutnya kita bandingkan 8 dengan 3-nya. Lanjut di sini 8 dengan 3, mana lebih kecil? Tentu saja 3 kan. Kita masukin 3 di sini ke bawah sini. Lalu kita coret nih, anggap sebagai penanda bahwa sudah selesai 3-nya. Langsung 8 dengan 5. Maka di sini 5 lebih kecil, berarti masukin 5. Coret. Langsung masukin 8 juga. Sudah selesai satu perbandingan ini. Lanjutnya sekarang 4 9 dengan 1 7 gitu. Lalu caranya sama seperti tadi. Kita punya left dan right, kita bandingkan antara yang kiri dan kanan. Pertama, indeks pertama dengan indeks pertama, yaitu 4 dengan 1 kita bandingkan. Tentu saja lebih kecil 1 kan. Kita masukin ke sini 1. Kita coret. Sudah kesortir dia dan sudah ke merge dia. Lanjut, indeks ke-1 dari left dengan indeks kedua dari right-nya. Kita bandingkan 4 dan 7. Di sini lebih kecil 4,
kita merge 4, masukin 4, lanjut beri tanda sudah. Lalu di sini bandingkan lanjut indeks kedua left dengan indeks kedua right-nya. Di sini lebih kecil 7, kita masukin 7. Di sini kita coret sebagai penanda. Di sini karena sudah selesai, tinggal masukin 9 aja. Seperti ini. 9. Selesai. Lanjut langkah selanjutnya. Langsung di sini ada ilustrasi bahwa sistem dalam algoritma ini akan melakukan lagi hingga semua data berhasil tersusun. Maksudnya tadi kan sudah selesai satu nodes berisi 4 elemen atau 4 indeks. Sekarang di sini kita perlu lagi melakukan sort and merge-nya lagi sehingga kembali mencapai satu node itu terdiri dari 8 elemen, atau satu sub itu terdiri dari 8 indeks seperti awalnya, seperti bagaimana array awalnya itu bermula, yaitu 8. Langsung kita sorting di sini dan merge, yaitu caranya sama. Di sini termasuk left-nya, di sini right atau kanan. Lalu kita bandingkan indeks yang pertama left dengan indeks yang pertama right, yaitu 2 dengan 1. Di sini mana lebih kecil, yaitu 1 kan? Kita masukin ke sini dia 1 menjadi 1. Lalu di sini karena sudah kita beri tanda 1 sudah selesai. Lanjut indeks ke 1 dari left dengan indeks kedua dari right-nya, yaitu 2 dengan si 4. Mana lebih kecil? Nah, di sini lebih kecil 2. Langsung kita masukin merge 2. Nah, udah. Kasih tanda. Di sini lanjut bagian indeks yang kedua dari left, yaitu 3. 3 dibandingkan dengan 4 kembali yang tadi, mana lebih kecil? Tentu saja di sini 3. Langsung kita masukin 3 ke sini. Sebentar. 3 masukin ke sini. Sudah. Langsung coret, kasih tanda. Langsung sekarang kita sortir atau bandingkan yang 5 dengan 4 juga. Lalu di sini 4-nya lebih kecil. Lanjut kita masukin antara 5 dan 4 lebih kecil 4, kita masukin 4. Sini 4. Nah, sekarang kita coret nih. Sekarang lanjut kita sortir yang ke 5 lagi dengan si 7. Sorting 5 dengan 7, mana lebih kecil? Tentu saja 5. Langsung kita merge atau gabungkan atau masukkan ke sini 5. Langsung kita coret. Sekarang kita bandingkan indeks yang keempat left dengan ketiga dari right, antara 8 dan 7. Di sini lebih kecil 7, masukin saja langsung 7. Coret. Sekarang 8 dengan 9 lebih kecil 8, masukin 8. Coret. Nah, sekarang sisa 9 tinggal dimasukin saja. Nah, sudah selesai. Jadi ini adalah bentuk ascending dan menggunakan teknik algoritma dari merge sorting ini. Seperti ini dia prosesnya dari awalnya. Dia perlu membagi menjadi 2 bagian.
Habis itu bagi dia lagi menjadi dua bagian, terus dibagi menjadi dua sehingga dapat tercapai elemen tunggal seperti ini. Setelah itu baru kita masuk ke tahap, setelah dia menjadi elemen tunggal baru kita masuk ke tahap sorting dan merge-nya atau pengurutannya langsung ke penggabungannya langsung dia seperti ini sehingga menghasilkan seperti ini. Jadi kesimpulannya di sini teknik merge ini dia itu seperti dibilang pengemukanya yaitu divide and conquer, yaitu bagi dan taklukkan. Jadi maksudnya itu kita bagi dia sehingga sampai dia elemen tunggal, lalu kita langsung bisa setelah dia menjadi tunggal langsung kita langsung mulai proses sorting dan merge-nya. Seperti itu dia konsepnya. Berarti konsepnya itu tetap membandingkan atau sortingnya itu antara dua elemen saja, yaitu left dengan right atau yang kiri dengan kanan saja. Berarti seperti itu dia konsepnya ya. Langsung baik kita lanjut ke prakteknya atau lanjut ke pengimplementasian ke C++ nya atau ke bahasa C++ nya. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan contoh ilustrasi bagaimana cara kerjanya algoritma merge sort ini. Langsung saja, di sini saya pakai contoh yaitu ada 7 indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini saya pakai 7 indeks. Lalu merge sort ini adalah menggunakan konsep divide and conquer, yaitu kita pertama harus membaginya terlebih dahulu menjadi dua. Di sini karena ada 7 indeks, maka kita 7 dibagi dengan 2, maka ada yang satunya 4, ada satunya 3. Di sini kita akan bagi 2, yaitu bagian sininya. Langsung saja kita buat. Nah, 9 sama 3 dan lagi satunya 7, 2 dan 1. Jadi mungkin ada yang bertanya kenapa di sebelah kirinya atau right child-nya 4 dan di kanannya 3. Karena di merge sort ini kita menitik beratkan yang kiri dulu atau left child-nya ya. Lalu kita lanjut, kita lagi pecah ini menjadi 2 nodes lagi. Masing-masing kita pecah ini, lalu pecah lagi, yaitu jadi 2, 8 sama 5. Lalu yang lagi satunya 9 sama 3. Seperti itu. Lalu ini juga sama 7,
dan 2. Lalu yang ini karena 1 aja jumlahnya, kita buat 1 aja. 1. Lalu algoritma merge sort ini harus sampai kita memecahnya menjadi satu bagian atau satu sub lah kita sebut. Lagi kita pecah ini. Seperti kita membuat pohon faktor ini ya. Lalu delapan, ini 5, 9, ini 3, 7, 2, dan ini 1. Kita di sini kita telah selesai membaginya. Sekarang kita baru masuk ke tahap yaitu sort and merge-nya, yaitu sorting atau pengurutannya dan merging atau penggabungannya. Di sini prosesnya dimulai berbarengan dari sini. Pertama, kita akan buatkan dulu satu nodes itu berisi 2 indeks ya. Seperti di sini. Kita buatkan dulu. Ini, lalu ini tetap 1. Langsung saya buatkan gambarnya terlebih dahulu ya. Satu, 2, 3. Di sini untuk keseluruhannya satu node saja atau satu sub saja. Sudah kembali ke bentuk awalnya nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sudah. Di sini saya akan lanjutkan jelaskan, yaitu dari sini kita akan bandingkan ini mereka ini semua. Caranya adalah kita bandingkan antara yang left atau kiri dengan yang right atau kanan, yaitu ini disebut left child, ini right child, ini left, ini right, ini left, ini right. Kita bandingkan. Nanti kalau bilangannya atau angkanya lebih kecil, kita perlu swap. Contoh, kita bandingkan ini dengan si ini. Jadi 8 apakah lebih kecil dari 5? Kan tidak, berarti 5 lebih kecil, kita perlu swap. Nanti ini kan bertukar ya, lalu dimasukkan di sini 5 lebih dulu, lalu 8, lalu begitupun ini juga 9 lebih 3 lebih kecil dari 9, kita perlu swap, lalu masukkan dia 3, 9. Begitu juga dengan 7 dan 2, yaitu 2 lebih kecil dari 7. Maka di sini kita swap, yaitu di sini 2, ini 7, langsung kita masukkan 2, 7 seperti itu, 1 langsung mengikuti saja. Lalu setelah ini selesai, sekarang tekniknya adalah membandingkan dua sama juga menggunakan right sama leftnya.
Sini, di sini saya tulis ya, left, right. Atau left, kiri, kanan, kiri, kita bandingkan. Di sini caranya cukup mudah, yaitu dengan cara kita bandingkan indeks yang pertama dari left dengan indeks yang pertama dari right, yaitu kita bandingkan ini 5 dengan 3. Lalu coba kita bandingkan mana lebih kecil, yaitu pasti 3 ya. Kita masukkan 3 ke sini, ke bawahnya, atau ke sub yang berikutnya, penggabungan berikutnya. Kita sorting ini, habis sorting langsung merge atau langsung masukkan sort merge gitu. Langsung kita sort antara 5 dan 3, berarti 3 masuk, kita merge, masukkan 3. Di sini coret, anggap saja coret karena sudah masuk dia. Lalu kita sorting 5 dengan 9. 5 dengan 9 di sini, mana lebih kecil? Tentunya 5 ya. Kita masukkan 5, kita coret 5. Lalu kita bandingkan antara indeks yang urutan indeks yang kedua left dengan kedua right-nya. Ini 8 dengan 9 lebih kecil mana? Tentunya 8. Kita masukkan 8. Kita coret. Sisa 9 tinggal masukin aja, coret. Di sini sudah selesai proses satunya. Sekarang yang lagi satu kita bandingkan. Di sini left dengan right-nya, bagian notes, bagian indeks pertama dari left dengan indeks pertama dari right. Di sini karena satu aja, kita bandingkan 2 mana lebih kecil dari 1, yaitu 1. Kita masukkan langsung 1. Sini coret. Di sini karena di bagian right-nya tidak ada pembanding di sini, maka dia akan membandingkan di bagian diri sendirinya atau left-nya, yaitu 2 dan 7, yaitu lebih kecil 2, masuk 2, coret, masuk 7-nya, 7. Sudah selesai bagian yang terdiri dari satu node itu terdiri dari 4 indeks dan 3 indeks. Sekarang kita gabungkan ke bentuk awalnya ini biar sama seperti ini, atau satu nodes terdiri dari 7 indeks seperti awalnya, tapi yang sudah disortir atau diurutkan. Baik, lanjut saja. Seperti tadi, indeks pertama dari left dengan indeks pertama dari right kita bandingkan. Ini 3 dengan si 1. Mana yang lebih kecil? Tentu saja 1. Kita masukkan 1 ini ke sini. 1. Di sini karena sudah dipakai, kita coret aja boleh sebagai pengingat. Lanjut. 3 dengan 2. Mana yang lebih kecil? Tentu saja 2. Kita masukkan 2. Kita coret sekarang 2. Sudah out dia. Sekarang 3 dengan 7. 3 dengan 7 ini mana lebih kecil? Yaitu pastinya 3. Kita masukkan 3. Habis sorting kita merge langsung. Merge 3. Di sini coret. Lalu kita pakai sekarang indeks yang kedua dari left dengan indeks yang ketiga, urutannya ketiga dari right. Kita bandingkan 5 dengan 7. Mana yang lebih kecil? Yaitu 5. Kita
merge 5, kita coret. Sekarang kita sorting antara 8 dan 7 atau bandingkan 8 dan 7, mana lebih kecil, yaitu tentunya 7. Di sini 7, kita masukkan 7, coret. Karena di right sudah habis, tinggal di left saja, yaitu di sini dia bandingkan 8 dan 9, tentunya 8 karena sudah terurut juga. Dia tidak perlu membandingkan, tinggal dimasukkan saja 8 dan 9. Intinya kalau dia tidak sudah habis membandingkan antara left dan right-nya, misalnya tersisa di sini left saja 3 gitu misalnya, berarti dia agak perlu membandingkan antara left-nya karena kan sudah tersortir di awal, sudah terurut, berarti tinggal dimasukin aja, tinggal di merging aja atau tinggal di merge ya. Seperti ini contohnya algoritma dari merge sort atau sorting teknik merge. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang proses pengimplementasian dari algoritma merge sort ini ke dalam bahasa atau pemrograman C++-nya. Di sini saya akan langsung mencoba ya live code beserta dengan penjelasannya sedikit. Nanti untuk penjelasan fullnya setelah jadi programnya saya akan jelaskan ulang juga. Lanjut, seperti biasa kita buat awalnya atau library-nya, include iostream seperti biasa, yaitu using namespace. std itu. Lalu kita buatkan di sini program utamanya atau mainnya seperti biasa. Di sini saya menggunakan function jenis void ya. Fungsinya di sini atau kenapa saya menggunakan function di sini biar program utamanya yang ada di main tidak tergabung dengan program fungsinya atau program rumusnya atau atau dengan program pengimplementasian dari merge sort ini. Kita buatkan function, langsung saja void seperti itu, langsung beri nama voidnya, langsung saya kasih merge sort underscore sort seperti ini. Langsung di sini perlu diisi langsung diisi tipe data beserta pendeklarasian variabelnya. Langsung kasih di sini low integer height seperti ini. Langsung masuk, kita buatkan integer lagi satu untuk middle-nya nanti biar bisa menentukan bagian tengahnya karena mau dipecah menjadi 2 sub nanti. Lanjut, di sini kita buat percabangan if yang dimana low lebih kecil dari height, maka di sini kita buat langsung middle itu. Cara mencari middle itu yaitu dengan cara seperti ini. Maaf, salah. Di sini caranya itu low, bagian low ditambah dengan height per 2 bagi 2. Seperti itu caranya, atau kurang lebih. Setelah selesai itu kita buat lagi seperti ini, merge sort kurung buka. Untuk kita di sini pemecahannya bagian sub pertamanya di sini buat low,
middle seperti itu. Lalu kita buat juga lagi satu untuk di sini. Kenapa dua? Karena di atasnya itu untuk low sama sampai mid atau dengan mid. Sekarang middle plus one atau plus 1 dengan yang high, karena kan dipecah menjadi dua nanti subnya. Lanjut kita buat merge lagi satu, merge saja di sini beda untuk keseluruhannya nanti, yaitu dari low middle sampai ke high-nya seperti ini. Kalau udah selesai, kita buatkan function void lagi sekali, yaitu merge-nya. Karena di sini bagian sini untuk nanti bagian memecahnya atau membaginya menjadi sub. Sekarang baru di void merge ini baru untuk untuk proses sorting dan penggabungannya, sortingnya. Lanjut kita buat integer. Di sini baru semuanya integer low, integer untuk middle-nya, dan integer untuk high-nya. Seperti ini. Langsung di sini saya lupa, kita buatkan langsung array-nya ya. Di sini array-nya saya kasih dengan nama variabel A aja, dengan batasnya atau nilainya 50. Biar gak full ya. Lanjut, kita di sini di functionnya, di void-nya juga perlu buatkan integer, yaitu saya beri nama h lagi i, buat index saja, index j seperti ini, j lagi b. Di sini b ini juga berfungsi sebagai array, sebagai nanti tempat gimana ya bilangnya, kayak biar ada perbandingan atau tempat penyimpanan sementara atau pengalokasian lah nanti, supaya bisa berjalan array yang aslinya ntar di copy ke array di sininya nanti di copy ke array yang aslinya ya, nanti saya jelaskan. Dan juga langsung beri saja sekarang info langsung atau keterangan h itu apa. H sama dengan kita kasih low, index juga sama dengan low. Di sini h ini untuk low-nya untuk di array A-nya, sedangkan index ini untuk di array B-nya nanti. Lanjut J itu untuk middle plus 1-nya atau middle plus 1 tambah 1 seperti itu. K-nya nggak perlu karena K ini untuk nanti dipakai perulangannya atau for-nya pada variabel itu. Lanjut, sekarang kita baru masuk ke while. Kita buatkan while atau perulangan while. Lanjut, kita buatkan di sini code-nya atau rumusnya, yaitu h ini h atau low ini jika lebih kecil atau sama dengan middle atau mid-nya, dan J-nya atau middle plus 1, middle plus J maksudnya J lebih kecil sama dengan height-nya seperti ini. Lalu kita buatkan di sini percabangan if dan else. Nanti kita buatkan if-nya dulu. Kita masukin di sini a
atau array-nya. Di sini array kan kita kasih nama A, array A yang ada di posisi posisi apa namanya, H atau di low lebih kecil sama dengan A yang dengan A, J nya atau middle plus one, middle tambah satunya, middle plus one nya. Seperti ini. Kita langsung berarti hasilnya di sini B atau array lagi satunya, pembandingnya atau tempat penyimpanan atau pengalokasian lah, B. I index, kita khusus kasih dia index untuk B nya, low dari B nya. Langsung index sama dengan A gini H, seperti itu. Langsung jangan lupa kasih untuk low nya ini plus agar berjalan dia programnya, mencarinya atau gimana istilahnya, pencarian lah dia. Lanjut kita buatkan selanjutnya else nya. Lanjut else di sini juga hampir sama, yaitu B kurung index seperti ini, sama dengan A yang di A itu berada di, atau array A itu berada di bagian J nya sekarang atau middle plus one nya, J gitu. Langsung kita tutup, jangan lupa kasih J plus nya agar dia berjalan. Selanjutnya di sini di luar if dan else ini, tapi masih di lingkup while, kita kasih index plus seperti ini ya. Sudah. Selanjutnya di sini kita buatkan lagi percabangan if else lagi sekali, tapi di luar dari while. If dalam kurung jika H lebih besar dari middle, maka di sini kita buatkan for atau perulangan di masing-masing if dan else nanti. Ya, sekarang lanjut for. Di sini baru kita pakai variabel k-nya, di sini masukin k sama dengan J atau middle plus one-nya, J. Lalu seperti biasa standar dari for kita masukin. Sekarang k lebih kecil atau sama dengan dari height, salah ketik, height seperti itu, karena di sini middle, dari middle plus one sampai height. Lanjut k plus seperti itu. Lanjut di sini, lanjut seperti biasa B index sama dengan A dari K. Di sini kita pakai seperti itu, dengan seperti itu ya. Jangan lupa dikasih di sini index plus-plusnya, index plus seperti itu di for-nya biar jalan ya. Lanjut, sekarang kita buat else, percabangan else. Di else juga kita kasih perulangan for sama, tapi di sini berbeda, yaitu k k sama dengan H sekarang, atau low-nya, low seperti ini. Maaf, salah, maksudnya H karena low itu sama dengan H di sini. H seperti itu. Kita tutup, langsung lanjut
K lebih kecil atau sama dengan dari middle, karena dari low ke middle gitu, lingkup itu langsung K plus plus juga sama seperti awalnya. Di sini sama juga sama dengan seperti awalnya. B index sama dengan A variabel K seperti ini. Lanjut index plus plus juga seperti itu. Dan di sini kita perlu juga menambahkan for lagi satu perulangannya, atau di luar di sini, di luar daripada while, di luar daripada if dan else tadi. Di sini fungsinya untuk mensalin ya, atau mengcopy nanti daripada array-nya itu ke array aslinya. Ya, nanti saya jelasin lagi. Lanjut saja dulu ke code-nya. For K sama dengan low, langsung jika K lebih kecil atau sama dengan high, seluruhannya di sini langsung ke plus plus seperti itu, maka sama dengan A K seperti itu, sama dengan juga B K seperti itu. Nah, sudah selesai di sini fungsinya atau rumus untuk pengimplementasian dari merge sort-nya. Sekarang kita tinggal buatkan program utamanya atau mainnya. Seperti biasa ya, di sini kan sudah semua tahu mainnya. Kita buatkan integer atau pendeklarasian jenis tipe data, kita pakai integer. Saya kasih nama n. Nanti untuk n ini untuk jumlah yang berapa, jumlah yang mau diinputkan user nantinya. Lanjut i, kita pakai untuk for nanti perulangannya. Lanjut cout seperti biasa, kita buatkan variasi sedikit merge sort algoritma seperti ini algoritma. Lanjut si inline biar spasi. Sekarang kita buatkan untuk input jumlah dari usernya, masukkan jumlah inputan yang akan disortir. Langsung kita deklarasikan dengan cin ke variabel n seperti ini. Nah, sudah. Sekarang kita buat untuk masukkan angkanya nanti. Kita buat dulu. Isi ke strip, kita pakai n jumlahnya biar sinkron. Si ke ini saya lupa ngasih ini seperti ini. Jangan lupa kasih inline spasi enter maksudnya. Sekarang baru kita buatkan for perulangan. Kita pakai variabel i yang udah deklarasikan tadi. I sama dengan 1, petik koma. Jika i lebih kecil atau sama dengan n, karena jumlah n berapa nanti diinputkan n. Lanjut
i plus plus seperti itu, seperti biasa. Jika kita buatkan untuk inputannya, kita buat angka ke pakai i, perulangan i nya seperti ini. Yang lain kita deklarasikan dengan cin, yaitu kita masukkannya tentu saja ke array ya. Array-nya kan A tadi sini. Kita masukkan ke sini array A dengan variabel i, perulangan i ya, seperti itu. Lanjut, kita sekarang buatkan outputnya atau hasilnya. Sebentar, buatkan spasi atau enter lebih dulu biar rapi. Cout di sini sebentar, kita buatkan misalnya hasil output gitu, hasil output seperti itu aja. Kasih di sini yang lain lagi sekali. Lanjut, cout. Sekarang baru kita pakai perulangan for lagi sekali, karena biar sesuai dengan berapa inputannya, maka outputnya kan juga harus segitu. Berarti sama seperti di atas, i sama dengan 1, titik koma, lanjut i lebih kecil sama dengan dari n atau jumlah inputannya, i plus plus seperti itu. Sekarang baru kita buatkan outputnya atau pengeluarnya seperti ini. Deklarasikan a, array a, i itu, variabel i. Sudah selesai sampai di sini. Jangan di sini jangan sampai lupa untuk pemanggilan functionnya atau pemanggilan function voidnya ini dengan perintah seperti ini. Merge sort, kita panggil yang merge sortnya kurung 1 n seperti ini. Jangan lupa kasih titik koma. Di sini jangan lupa juga sebenarnya isi void seperti ini, void untuk merge-nya integer seperti ini, tapi dikosongin karena di sini merge ini dipakai untuk ini, nanti merge di sini. Coba dulu ya, jangan pakai ini, pasti gak mau. Kita jalankan, apakah mau? Pasti tidak. Oh kan error. Di sini perlu buatkan pendeklarasian tipe datanya, yaitu kita pakai integer. Sekarang kita coba. Maaf, apa yang salah di sini? For, saya salah ketik, k seharusnya di sini. Maaf. Seperti ini. Sekarang baru mau. Apakah mau? Programnya mau merge algorithm. Masukkan, misalnya saya kasih 7 ya, 7. Silakan mengisi, saya acak aja seperti ini. Apakah mau? Oh, mau. Di sini hasil outputnya 34, 5, 6, 6, 8, 9. Sudah terurut ya. Bahkan ada yang double. Dia juga mau menuliskan double-nya hasilnya. Di sini sudah mau. Berarti programnya di sini sudah berhasil.
seperti ini dia. Sebentar. Di sini saya akan menjelaskan lebih ya, atau ulang. Sini saya juga sudah buatkan memonya atau catatannya, karena saya sendiri juga kadang-kadang lupa di sini. Sekarang mulai di sini, mulai dari include Ustream kan seperti biasa, itu library dari C++ nya atau gimana bilang, kamusnya di situ berada C++ nya. Lanjut di sini integer ini, integer A maksudnya array dengan tipe data integer dengan indeksnya itu 50, dikasih rank 50. Di sini sudah saya kasih merupakan array yang akan disortir nanti ya. Di sini adalah array-nya nanti yang akan menjadi tempat input, output, dan disortirnya terutama. Lanjut. Di sini void merge ini untuk void merge ini untuk di sini kasih integer seperti itu. Dia masuk, dia integer saja dikasih. Lanjut kita ke void merge sort-nya ini. Ini kan beda ini, merge 1, void merge sort 1. Di sini yang bagian merge sort ini seperti saya sudah kasih penjelasan di sini, fungsinya itu sebagai atau function untuk membagi array menjadi dua bagian potongan, lalu akan memanggilnya berulang kali sesuai konsep dari merge sort atau divide and conquernya seperti itu. Lanjut seperti biasa di sini kan low high saja, karena di sini kita proses mencari middle-nya atau tengahnya, nilai tengah. Di sini sudah kan, di sini middle sama dengan low plus high per 2, itu fungsinya mencari dan menghitung indeks tengah array untuk membaginya dalam dua bagian sub nantinya. Di sini dia code-nya atau rumusnya mencari tengahnya, cara mencari tengah, lalu membaginya menjadi dua sub. Di sini dia. Lanjut, di sini ada merge sort yaitu low, mid. Fungsinya sebagai mengurutkan di sini. Sebentar. Fungsinya di sini mengurutkan sebagian atau setengah dari sub, yaitu lebih tepatnya node yang pertama ya, atau left child atau low-nya nanti bagian kirinya. Lanjut di sini ada merge sort juga, tapi bagian middle plus 1 dan height-nya fungsinya sama, cuman beda untuk membedakan subnya nanti atau tempatnya, yaitu sama juga mengurutkan sebagian atau setengah dari sub, tapi sub yang kedua atau right child-nya atau height-nya di sini. Di sini dia code-nya. Lanjut. Di sini ada merge saja low, mid, high seperti itu. Di sini code ini berfungsi sebagai nanti proses yang terakhir ya. Yaitu lebih tepatnya menggabungkan nantinya dua bagian yang sudah diurutkan nantinya, atau yang sudah terurut. Di sini dia menggabungkan nanti seperti itu. Lanjut, di sini ada void merge saja seperti ini. Seperti ini. Beda dengan di atas. Yang di atas itu fungsinya membagi atau menentukan agar bisa ditemukan bagian subnya atau memecah subnya. Sedangkan di sini di void merge ini fungsinya yaitu kurang lebih untuk nanti dapat menggabungkan dua array yang diurutkan ke dalam satu larik atau sub array-nya di sini. Kemudian nantinya akan dimasukkan
ke dalam array baru sehingga salah satu array-nya itu dapat habis. Nanti kalau untuk sisanya yang dapat dimasukkan atau digabungkan tanpa melakukan perbandingan dan swap kembali juga di sini juga tetap di sini di void merge ini atau function merge void merge ini. Lanjut, di sini ada pendeklarasian tipe data dengan tipe data integer, yaitu di sini dimasukkan h, i, j atau i itu index ya. Di sini maksudnya index. H, index dan j ini berfungsi nanti digunakan untuk penunjuk array-nya ya. Penunjuk array-nya yaitu dari dua array yang nanti akan dibagi seperti itu. Lanjut, di sini while seperti biasa, while atau perulangan. Di sini saya kasih juga if atau percabangan. Di sini variabel a itu adalah sebagai penyang array pertama, sedangkan dan variabel b adalah penyang array yang keduanya. Seperti itu kurang lebih. Kita lanjut di else ini, fungsi array b atau array b juga dapat berfungsi dalam nantinya proses pengkopian nilai dari array a nantinya. Seperti itu. Kayak gimana dibilang ya, kayak duplikat bisa, sebagai perbandingan bisa, seperti itu dia. B-nya ini atau array B-nya penyimpanan sementara atau gimana bilang ya, kayak penampungan sementara gitu. Lanjut, di sini setelah melakukan kopinya nanti copy data, kita juga melakukan proses perbandingan dengan menggunakan mekanisme apabila b di sini atau array b, misalnya kita pakai yang indeks ke 0 misalnya lebih kecil dari array a yang indeks ke 0, maka langsung value-nya atau nilai dari b kita masukkan terlebih dahulu ke dalam array-nya. Seperti itu. Di sini juga kan tadi sudah dijelaskan pada ilustrasi contohnya atau pada teorinya sebelumnya, pada PPT-nya juga. Lanjut, dan sebaliknya jika value a lebih kecil dari b, maka value a kita masukkan dalam array-nya terlebih dahulu. Seperti itu. Lanjut. Di sini saya buatkan juga if kan. Di sini if sebentar. Saya kasih tanda. Di sini if ini fungsinya yaitu kurang lebih menyalin nanti elemen sisa array yang bagian kanannya atau right-nya nanti. Seperti itu. Code-nya seperti ini. Lanjut ke bagian else di sini. Fungsinya hampir sama dengan yang if, tetapi fungsinya di sini untuk elemen sisa array yang bagian kirinya ya. Yang tadi kan untuk kanannya, di sini kirinya kan. Di sini merge sort ini terbagi menjadi dua kan, bagian kiri dan kanan saja, atau dibagi menjadi left child dengan right child saja. Lalu di sini kan kita buat for khusus di sini, perulangan khusus di sini, di sisi dia ditaruh fungsinya apa. Di sini fungsinya untuk atau sebagai proses nantinya dalam menyalin ke dalam array aslinya, atau kurang lebih kan tadi kita buat penduplikasian atau array B atau kita bisa sebut juga seperti tadi penduplikasian bisa, sebagai array perbandingan bisa,
penyimpanan sementara lah. Seperti itu dia nanti kan otomatis kan perlu juga mengkopinya ke dalam array aslinya agar mau tampil dia ke array aslinya yang sudah ke sorting di sini atau sudah terurut. Di sini saya akan menggunakan ascending, berarti dia dari kecil ke terbesar. Seperti itu di sini dia prosesnya. Kan sudah di sini array A yang K variabel K sama dengan array B juga. Berarti seperti itu rumusnya. Lalu lanjut seperti biasa di sini integer. Di sini saya beda kasih tadi ya num, tapi ini number maksudnya atau n, deklarasi integer n dan juga i seperti tadi. Lanjut kita buat seperti biasa di sini. Di sini untuk penampilan seperti hiasan lah atau gambaran sajalah bahwa ini adalah program merge sort seperti itu. Lanjut saya membuat di sini code banyak bilangan yang diinput dengan cin n num atau number. Di sini kan sudah biasa yaitu jumlah inputan. Masukkan jumlah inputannya nanti. Lanjut di sini ada saya buat seperti ini. Di sini ada proses penginputan angka-angkanya sesuai dengan berapa jumlah yang diinginkan usernya. Seperti biasa ya, kita memakai for agar perulangan, agar nantinya dia itu mengulang berapa banyak bilangan angka yang dimasukkan sesuai dengan inputan jumlah usernya. Seperti biasa, lanjut ke kita di sini ada code seperti ini. Di sinilah proses outputnya atau hasil akhir inputannya. Seperti biasa kita panggil array A yang dengan perulangan i atau sesuai i-nya atau variabel i agar sesuai dia pengulangannya atau perulangannya sama seperti ini. Di sini juga cin a juga array-nya. Lanjut di sini adalah lain nih, adalah pemanggilan atau pemanggilan function daripada void, function jenis void yang sudah kita buat dua, yaitu void merge dan void merge sort dan void merge seperti itu. Jadi kita perlu melakukan pemanggilan karena function tadi kan perlu dipanggil juga ke program utamanya atau di program mainnya ini. Dengan code seperti ini, merge sort kita panggil kurung 1 dengan 6 atau nomornya ini 1 juga, jangan lupa. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mungkin juga ada juga pasti kekurangan di dalam penjelasan ini. Saya mohon maaf karena ilmu saya juga segini juga. Ya seperti itu. Baik, terima kasih.